dalam surga kami merasakan sungguh hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Bapa buat jamaah. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat hanyalah bagi-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Manusia sesungguhnya diciptakan dalam kemuliaan. Artinya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bahwa kalau manusia diciptakan dalam kemuliaan, tentu saja manusia itu punya kuasa. Ada kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dikatakan diciptakan dalam kemuliaan. Nah, hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat yang ke-7. Nanti kita baca. Tema hari ini saya bawakan dengan judul Manusia yang Berkuasa. Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Kejadian 1 ayat 26, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia diciptakan di dalam kemuliaan. Artinya bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika ada Allah di dalam diri kita, maka dikatakan kita penuh dengan kemuliaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk lainnya hanya dengan firman, tetapi ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu diciptakan dengan tangannya sendiri. Dia tidak hanya dengan firman, tetapi dengan tangannya sendiri Ia membentuk kita, menyulam kita. Dan yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya adalah bahwa manusia memiliki keunikan dari ciptaan lainnya. Artinya seperti apa? Kalau ciptaan lainnya, contohnya binatang itu memang memiliki tubuh, ya, memang memiliki tubuh. Tetapi kelebihan daripada manusia itu juga memiliki yang namanya jiwa dan roh. Kalau tubuh, binatang juga punya tubuh, betul? Tetapi jiwa dan roh hanya manusia yang memiliki ini. Makanya manusia itu ada yang namanya manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani inilah yang kita lihat sekarang ini, ada daging, ya. Dikatakan di Kejadian yang kedua tadi, Kejadian 2 ayat yang ke-7 tadi dikatakan seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kita dibentuk dari debu tanah. Inilah yang menjadi daging kita. Demikian juga binatang juga diciptakan dari tanah. Tetapi yang membuat berbeda kita dikatakan di ayat selanjutnya seperti ini. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nafas hidup artinya roh. Tuhan memberikan rohnya kepada kita sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Artinya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika roh Allah ada di dalam diri kita, maka itulah yang dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Dengan kata lain bahwa manusia itu diciptakan menyerupai Allah. Amin. Makanya dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia itu didesain seperti Allah. Tapi bukan menjadi Allah ya. Seperti Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Contohnya seperti ini. Gambar Allah itu seperti ini. Kalau Allah punya kasih, manusia juga punya kasih, betul? Kalau manusia ingin mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, ya, kita bisa melakukannya. Kalau ada Allah di dalam diri kita. Tapi kalau tidak ada Allah di dalam diri kita, kita tidak mungkin bisa mengampuni. Kita tidak mungkin. Justru kita bisa melakukan yang lebih jahat daripada yang Dia lakukan kepada kita. Tetapi ketika ada roh Allah di dalam diri kita, gambar Allah dan rupa Allah di dalam diri kita, maka firman Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Gambar Allah yang selanjutnya seperti apa? Kuasa. Ya. Seperti anak di dalam rumah kita. Anak berkuasa di rumah kita, betul? Tetapi anak tetangga atau anak orang lain tidak berkuasa di rumah kita. Bukankah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, langit dan bumi ini adalah milik Tuhan? Amin. Kalau begitu, kita adalah anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah, dikatakan berarti langit dan bumi ini juga milik kita. Kenapa? Karena Allah itu adalah Bapa kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kebebasan. Ciri-ciri gambar Allah itu salah satunya kebebasan. Ya. Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Ya, Allah mau hadir di mana saja Dia bisa. Dia adalah omnipresent. Dia hadir di mana saja bisa Dia. Demikian juga manusia ini. Kalau manusia tidak ingin dipenjara, betul? Manusia ingin itu bebas. Bahkan dalam menentukan pilihan juga kita ingin bebas, betul ya? Zaman dulu ada yang namanya itu, dijodohkan ya. Zaman dulu ada yang dijodohkan. Kira-kira kalau itu terjadi sama kita mau nggak? Belum tentu kita mau. Mungkin barangkali ada yang mau, tapi saya yakin lebih banyak yang tidak mau. Kenapa? Karena dijodohkan itu berarti kan kita terikat. Kita tidak memiliki kebebasan. Contohnya yang di penjara itu ya, kenapa mereka ingin keluar? Ada mereka yang betah nggak di penjara. Ada yang sering, Kak Berta mungkin pernah pelayanan di penjara ya. Nah, pernah kakak tanya sama mereka, mau selamanya di sini nggak gitu? Belum pertanyaan ya. Coba tanya, pasti mereka nggak mau selamanya di situ. Itulah sebabnya lihat orang yang di penjara itu, mereka bahkan membayar pun untuk kebebasan mereka rela. Apalagi kalau mereka orang berduit. Karena memang itulah ciri gambar Allah yang ada di dalam diri kita. Kita tidak ingin terikat, kita tidak ingin terpenjara. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu terjadi. Faktanya itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu Adam. Ketika mereka diberi kebebasan untuk memilih, apakah engkau taat kepada firmanku atau tidak? Maka mereka diuji dengan cara seperti apa? Adam, engkau bebas memakan apa yang ada di taman ini, kecuali hanya satu kecualinya. Jangan engkau makan buah yang ada di tengah-tengah taman. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Begitu banyak makanan yang ada di taman itu, tapi yang terjadi apa yang dilarang oleh Tuhan, justru itu yang dilakukan oleh Adam. Bukankah itu pernah terjadi dalam hidup kita? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini bahwa kuasa itu sudah diambil alih oleh iblis. Sehingga dikatakan bahwa dunia ini sekarang ada di dalam
kegelapan. Artinya di dalam kegelapan, bahwa dunia ini ada di bawah kuasa iblis. Oleh sebab itulah Yesus datang dari surga, dikatakan akulah terang dunia. Akulah terang dunia, kata Yesus. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, manusia diberi kebebasan, Adam diberi kebebasan, tetapi faktanya mereka jatuh ke dalam dosa. Hari ini juga kita diberi kebebasan untuk memilih. Karena itu adalah ciri atau sifat-sifat Allah, tidak terikat ruang dan waktu. Kita ingin bebas. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kau mau milih yang baik atau mau milih yang jahat? Itulah tandanya bahwa kita ini diciptakan dalam kemuliaan. Diberi hak bebas untuk memilih. Kita bukan robot, betul? Kita bisa lihat robot itu kan bisa dikendalikan dengan apa? Kalau di kanan katanya, kiri di kiri. Kita tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Karena memang ada kemuliaan Allah di dalam diri kita. Kita didesain menurut gambar dan rupa Allah. Kita didesain seperti Allah, menyerupai Allah. Sebenarnya kalau Tuhan mau menciptakan kita seperti robot, bisa nggak? Bisa. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kasih-Nya kepada kita. Justru Dia memberi kuasa kepada kita untuk, dikatakan di situ di ayat yang pertama tadi, ayat 26 tadi dikatakan seperti ini. Supaya manusia berkuasa atas seluruh bumi. Artinya bahwa manusia diciptakan ternyata untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang ada di tengah-tengah bumi ini. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema tadi, manusia yang berkuasa. Bagaimana supaya manusia itu berkuasa? Supaya rupa dan gambar Allah itu kembali kepada kita, yang pertama adalah harus percaya kepada Yesus. Tidak ada jalan lain selain daripada Yesus. Satu-satunya hanya Yesus. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk kita kembali kepada gambar dan rupa Allah itu, satu-satunya harus menerima dan percaya kepada Yesus. Kata percaya di sini adalah setia. Bahasa lainnya pistis. Artinya setia, ada kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan. Mungkin ketika ada gejolak ataupun rintangan di dalam kehidupan kita ini, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Pasti ada badai di dalam kehidupan kita ini. Pasti. Itu digambarkan bagaimana Petrus ketika berjalan di atas air. Ketika Petrus berjalan di atas air, artinya tertuju kepada Tuhan, pandangannya hanya kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia bimbang, akhirnya apa yang terjadi? Hampir tenggelam. Tolong Tuhan. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan harus percaya kepada Yesus. Ada kesetiaan, ada ketaatan di dalam melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan hari ini jangan khawatir, mari kita lakukan jangan khawatir. Kalau dikatakan jangan berbohong, mari kita jangan berbohong. Karena Bapa pendusta adalah iblis. Jika ia katakan iya, jika tidak katakan tidak. Tetapi faktanya kadang-kadang juga kita terpleset ya. Ya kan? Makanya ada istilah orang berbohong untuk kebaikan. Pernah melakukan itu? Kalau di sini nggak pernah, mungkin di luar sana ada beberapa orang berbohong untuk kebaikan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, tidak taat kepada Allah, tidak setia kepada Allah, dikatakan gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri Adam itu menjadi rusak. Nah itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang dari surga untuk memperbaharui hidup kita.
Karena apa? Dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Memang kita manusia di dalam daging, tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, dahulu kamu memang sudah lahir di dalam daging, tetapi hari ini kau juga harus lahir di dalam roh. Itulah dikatakan kita ini menjadi ciptaan yang baru. Kalau orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang selama ini kita lakukan kejahatan, kebohongan, kemunafikan, kenajisan, dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan katakan kepada kita, kalau kita orang yang percaya, kita orang yang setia, kita yang taat kepada firman Tuhan, dikatakan kepada kita, kita adalah ciptaan yang baru. Tinggalkan itu semua, segala masa-masa yang lalu. Manusia-manusia lamamu itu tinggalkan itu semua. Kenapa? Karena engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita dikembalikan kepada gambar Allah dan rupa Allah yang semula. Bukankah Yesus itu adalah gambar dan rupa Allah? Mari kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 15. Bahwa gambar dan rupa Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus dan menerima di dalam diri kita, maka dikatakan kita dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah. Kitab Kejadian 1 ayat 26 tadi. Mari kita buka Kolose 1 ayat 15. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia adalah gambar Allah. Nah, kalau kita menerima Yesus, kita percaya kepada Yesus, maka kita dikembalikan kepada gambar Allah dan rupa Allah yang semula. Akhirnya kita menjadi orang yang punya kuasa. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam diri kita. Tetapi di dalam perjalanan ini dikatakan harus percaya Yesus. Dalam segala hal kita harus tetap taat kepada firman Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, masalah, pergumulan, penderitaan, apapun itu, firman Tuhan katakan mari tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Jangan pergi kepada yang lain. Karena apa? Firman Tuhan katakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika ada kesulitan, ketika ada penderitaan, kesesakan, mungkin sakit penyakit, kita jangan pergi kepada yang lain. Kita harus datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Karena memang dunia ini sudah di dalam kegelapan. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan, maka kita pasti akan terjatuh. Tetapi Tuhan Yesus adalah yang terang itu sendiri. Dia harus tetap pegang seperti ini. Kita harus tetap setia berpegang teguh kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh di tengah-tengah kegelapan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah bagaimana supaya kita menjadi manusia yang berkuasa. Yang kedua adalah harus dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yaitu Roh Allah itu sendiri. Di mana Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Dikatakan di Yohanes 6 ayat 63, Rohlah yang memberi hidup. Manusia diciptakan dari debu tanah. Kita tahu nggak debu tanah itu seperti apa? Coba kita sebentar nipu. Kalau kita bayangkan di luar itu abu, berbeda ya, bukan tanah tapi debu. Kita diciptakan dari debu tanah, bukan dari tanah. Dari debu. Kalau tanah kita masih bisa mendirikan bangunan. Kalau tanah kita masih bisa berdiri di atasnya. Ya, kalau tanah kita masih bisa berjalan seperti ini. Karena ada tanah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa berjalan di atas debu? Kitab Kejadian 2 ayat ke-7 tadi kan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Debu tanah itu berbicara kesia-siaan, tidak berguna, tidak
mati kecuali hanya ini kelilipan, betul ya? Menjadi masalah, itulah debu tanah. Ketika manusia berjalan padang gurun, debu itu akan menjadi hambatan bagi kita, menjadi masalah bagi kita. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau roh Allah tidak ada di dalam diri kita, kita akan menjadi masalah bagi orang lain. Membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan lebih jahat daripada itu akan dilakukan orang yang tidak ada roh Allah di dalam dirinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-7 tadi, dan dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Tuhan memberikan rohnya kepada kita sehingga kita menjadi manusia rohani, manusia yang hidup. Kalau tidak ada roh Allah di dalam diri kita, maka kita menjadi seperti debu. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Nah, untuk kita kembali berkuasa, menjadi manusia yang berkuasa, maka roh Allah harus ada di dalam diri kita. Maka perkataan kita akan berkuasa. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Dikatakan kalau roh Allah di dalam hidup kita itu ada, maka akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau ada roh Allah di dalam diri kita, itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Dia datang dari surga, mengambil alih semua dosa-dosa dan pelanggaran kita, dan Dia memakukannya di atas kayu salib. Dan Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua pelanggaran-pelanggaran itu telah diambil oleh Tuhan. Bahkan Dia sampai mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, karena dosa saya, karena pelanggaran saya, karena kesalahan saya. Tetapi terpujilah Tuhan, oleh karena kasih-Nya, oleh karena kebaikan-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, Dia memulihkan kembali hubungan itu. Sehingga kita dapat berkata hari ini, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Saya akan tutup dengan firman Tuhan. Ibrani 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita menjadi manusia yang berkuasa, yang pertama tadi harus percaya kepada Yesus, dan yang kedua harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian, Roh Allah yang penuhi hidupku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan
ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu di siang hari ini. Tuhan, apa yang telah kami dengarkan hari ini, Engkau meteraikan Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukannya. Dan tolong kami ya Roh Kudus, ingatkan kami terus untuk kami boleh setia dan taat kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah menyanyikan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengurapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar ya Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah. Bapa, Engkau layakkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.